Prodi Pendidikan Biologi akan membuat video mata kuliah matematika. Nah, kenali, nama gue Arinda Ivanka Aprilia dan teman saya Nevira Naura Rayani, dan di sebelah saya Naura Dian Fadila. Oke guys, video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh diferensial terhadap konsep farmakokinetika, atau bagaimana konsep turunan matematika berperan dalam proses tubuh yang menyerap dan mendistribusikan metabolisme dan mengeluarkan obat. Simak videonya ya guys. Dadah. Pada video kali ini, kita akan membahas pengaruh diferensial terhadap farmakokinetika. Yuk kita simak. Diferensial digunakan untuk menggambarkan bagaimana sesuatu berubah terhadap waktu, termasuk obat dalam tubuh kita. Dalam farmakokinetika, proses ATME sangat dipengaruhi oleh diferensiasi sel dan jaringan, seperti kondisi hati yang rusak atau regenerasi jaringan. Semua itu bisa mengubah cara tubuh memproses obat. Yang kedua yaitu diferensial dalam absorpsi obat, yang dimana obat itu masuk ke lambung dan grafik itu naik. Pada saat itu bisa dinarasikan sebagai saat obat diminum, jumlah obat berubah dari waktu ke waktu. Hal ini digambarkan dengan dA per dt sama dengan Ka dikali Ag. Semakin banyak obat di saluran cerna, semakin cepat obat masuk ke darah. Konsep ini menjelaskan kenapa obat tertentu bekerja cepat, sementara yang lain lebih lambat. Diferensial dalam eliminasi atau pengeluaran obat. Eliminasi obat sering mengikuti model orde pertama, artinya yaitu laju eliminasi sebanding dengan jumlah obat. Nah, terus ditulis dengan DC per DT sama dengan KE. Nah, terus keterangannya yaitu C itu konsentrasi obat, KE itu konsentrasi eliminasi, dan tanda negatif atau min konsentrasi kurang makna biologisnya yaitu obat akan hilang secara eksponensial seiring waktu. Yang ketiga adalah waktu paruh dan diferensial. Dari persamaan eliminasi, kita mendapat rumus waktu paruh atau half-life, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi obat menjadi setengahnya. Rumusnya adalah T setengah sama dengan 0,693 per konstanta eliminasi. Konsep ini sangat penting untuk menentukan seberapa sering obat yang harus dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya yakni konsentrasi obat dalam plasma, yang dimana konsentrasi obat adalah hasil dari dua proses obat masuk dan obat keluar. Pada model 1 pertama, DC per dt itu sama dengan Ka x Ag min Ke x C. Ini menjelaskan kenapa grafik kadar obat punya puncak, lalu turun seiring waktu. Volume distribusi dan diferensial. FD tidak langsung memakai turunan, tetapi digunakan dalam persamaan diferensial, yaitu C sama dengan A per F per V karena A berubah menurut waktu. DC per DT sama dengan A per FD dA per DT, sehingga perubahan konsentrasi obat mengikuti laju perubahan jumlah obat di tubuh. Volume distribusi atau VD membantu menentukan seberapa luas obat menyebar di tubuh. Karena jumlah obat berubah terhadap waktu, maka DC per DT sama dengan 1 per VD dikali dA per DT. Sementara itu, clearance adalah ukuran seberapa cepat tubuh membersihkan obat dan digambarkan oleh dA per DT sama dengan minus CL kali C. Ini berkaitan langsung dengan persamaan diferensial eliminasi. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu misalnya konsentrasi paracetamol itu mengikuti DC per dt sama dengan min 0,3 C, yang dimana jika awalnya 20 mg atau L, maka setelah 4 jam tersisa sekitar 6 mg. Ini menunjukkan bahwa diferensial membantu memprediksi kadar obat di dalam tubuh.
Jadi kesimpulannya adalah diferensial adalah alat matematika utama dalam farmakokinetika dan hampir semua proses ADME dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial. Konsepnya seperti Clarence, waktu paruh, dan grafik konsentrasi obat berasal dari model diferensial. Dengan diferensial, ilmuwan dapat menentukan dosis optimal, interval pemberian obat, dan keamanan obat. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.